Semuanya bersiap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba rabbil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke. Sebelum Ibu mulai, Ibu absen dulu ya, Nak. Azlan Azila Bahar. Hadir, Bu. Dewi Gustina. Hadir, Bu. Desi Khairani Rambe. Hadir, Bu. Erwin Chandra. Hadir, Bu. Pinda Syahara. Hadir, Bu. Oke, Bu Sriati Francisca. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya, Nak. Hadir, Bu. Oke, sebelum Ibu mulai pelajaran hari ini, coba pastikan dulu kelasnya sudah rapi dan bersih. Sudah, Bu. Oke. Bagaimana kabar anak-anak Ibu semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah. Nah, kita ketemu lagi di materi yang baru. Ibu sudah sampaikan kan minggu lalu. Hari ini kita akan belajar apa? Algoritma dan flowchart. Oke, sebelum Ibu lanjut, Ibu akan berikan pertanyaan pemantik. Oke. Nah, bagaimana budaya gotong royong di lingkungan kalian membantu menyelesaikan pekerjaan bersama? Bagaimana, Nak? Bagaimana budaya gotong royong di lingkungan kalian bisa membantu pekerjaan secara bersama? Melakukan pekerjaan bersama secara bersama. Oke, dengan gotong royong ya, semua pekerjaan bisa terselesaikan. Nah, bisakah kalian menyebutkan langkah-langkah dalam sebuah kegiatan gotong royong? Misalnya membersihkan lingkungan. Itu langkahnya apa aja? Nyapu, kumpul dulu, diskusi dulu, bagian kelas. Yang ibu-ibunya masak-masak, Bu. Masak-masak? Ya, kan gotong royong. Iya kan? Oke, bisa. Masak gotong royong. Bisa. Cari artinya kerja. Iya, kalau mau ada barale ya. Barale. Kalau mau ada pesta biasa ibu-ibunya kan masak-masak kan? Iya, betul. Oke, di algoritma dan flowchart ini, nah tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama kalian mampu memahami algoritma. Nah, lalu setelah kalian memahami algoritma, nanti di akhir kalian dapat menuliskan dalam bentuk flowchart. Di sini Ibu akan tampilkan video. Ada beberapa video yang akan kalian lihat. Nah, video tentang kebudayaan kita. Salah satu kebudayaan yang dilakukan di Indonesia. budaya kita yaitu budaya gotong royong, maka suatu pekerjaan dapat diselesaikan. Sama seperti algoritma tadi. Algoritma adalah langkah-langkah untuk dapat menyelesaikan masalah. Nah, kalau gotong royong itu budaya umum ya, semua yang dimiliki oleh orang Indonesia. Nah, ini kebudayaan kita juga nih, seperti yang Azlan katakan tadi. Kalau ibu-ibu biasanya masak-masak bersama. Nah, bila kegiatan masak-masak bersama
mengenal ya, kan budaya kita di sini. Nah, tuh. Oke, itu datang tamu-tamunya makan bersama. Nah, jadi gotong royong itu emang sudah menjadi tradisi kita ya. Sekarang kita akan bahas mengenai algoritma. Nah, algoritma, siapa yang bisa baca? Satu orang? Coba bacakan. Ya. Pindah silakan pindah. Ya bisa Bu, pasti. Algoritma adalah rangkaian instruksi komputer untuk melaksanakan tugas atau menyelesaikan suatu masalah menggunakan jalur logis. Ibaratkan komputer adalah otak, tiap hari sejak kita bangun sampai mau tidur lagi akan ada banyak aktivitas yang dikerjakan. Nah, dalam menjalankannya, otak kita otomatis akan menyusun langkah-langkah apa saja yang harus diikuti biar kerjaan beres. Oke, terima kasih Linda. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan dengan bahasa mudah algoritma itu apa nak? Siapa yang bisa menyimpulkan? Jadi algoritma itu intinya apa? Apa yang bahasa kalian? Saya Bu, Ya, Desi. algoritma itu cara pengaturan komputer Bu. Yang lain ada lagi yang lain? Oke, Ibu akan jelaskan. Jadi algoritma itu adalah langkah-langkah berupa instruksi yang akan kita laksanakan. Nah, secara logis dan berurutan. Logis itu artinya masuk akal ya nak, bukan artinya langkah-langkahnya itu asal-asal kalian tulis, tidak gitu ya. Nah, contoh, kalian tahu mie instan? Pernah beli dan pernah makan ya. Nah, di belakang pernah lihat nggak masak belakangnya itu? Nah, di situ ada cara membuat atau cara memasaknya kan? Nah, langkah-langkah seperti itu bisa dikatakan sebagai suatu algoritma. Jadi, apakah ada langkah lain nggak kira-kira menurut kalian bisa disebut dengan algoritma? Misalnya ngapain? Boleh memasak sayur, oke. Nah, kalau memasak beras, memasak nasi, apakah bisa disebut dengan algoritma? Nah, oke. Di sini kita akan asesmen diagnostik dulu ya. Nah, Ibu punya soal di sini. Oke, siapa yang bisa jawab ya? Ini sistemnya siapa cepat. Oke, sebuah kegiatan memasak nasi memiliki langkah-langkah sebagai berikut. Cuci beras hingga bersih, masukkan beras ke dalam rice cooker, tambahkan air sesuai takaran, tekan tombol tunggu hingga nasi matang. Pertanyaan pertama, jelaskan apakah langkah-langkah tersebut dapat dikategorikan sebagai algoritma? Mengapa? Siapa bisa jawab? Siapa mau jawab? Ya, Zat? Menurut saya enggak, Bu. Kenapa? Karena kalau aturan dalam masak nasi, Bu, nasi dulu taruh di rice cooker. Jadi kan algoritma kita secara berurut dan logis, Bu. Iya. Sedangkan ini nggak berurut, menurut saya. Ya. Sedangkan ini nggak berurut. Sudah berurut. Iya, karena di situ menambahkan airnya ketika si beras itu sudah dimasukkan ke rice cooker. Soalnya kan sebelum dimasukkan ke rice cooker baru tambahkan air. Kalau enggak nanti konsep rice cookernya masak kan dengan air. Ada yang setuju atau ada yang beda? Saya beda pendapatnya Bu. Gitu. Setuju Bu. Oke. Sebenarnya ini sudah benar nah, karena kan dia udah dicuci, lalu dimasukkan ke dalam wadah rice cooker itu. Nah, setelah dimasukkan baru kita tahu airnya seberapa. Kan baru terakhir tuh tekan tombol Bu, bukan langsung dimasak. Iya, karena listriknya belum dicobain nggak akan proses. Nah, gitu. Oke, yang kedua. Ini pertanyaan satu lagi. Oke, nggak apa-apa tetap Ibu kasih nilai ya. Iya, Ibu. Makasih, Bu. Kenapa nak? Iya. Oke, yang kedua nih. Jika ada satu langkah yang terlewat, bagaimana dampaknya terhadap hasil akhirnya? Siapa ya? Satu orang. Biar Ibu nilai. Rizka Bu. Iya, boleh. Erwin. Kalau terlewat, misalnya kalau lupa menambahkan air, berarti berasnya tidak akan matang. Iya benar sekali. Gak masak-masak dong Ya, ya. kalau punya nggak dicetek, juga nggak akan matang. Iya benar. Oke.
algoritma deskriptif dan flowchart. Ada yang pernah dengar flowchart? Ada, Bu. Apa itu flowchart? Nah, lupa ya? Pernah dengar Bu tapi lupa. Oke. Nah, di sini kan ada dikatakan apa perbedaan algoritma deskriptif dan flowchart. Nah, deskriptif dan flowchart merupakan cara dua ini sama-sama termasuk algoritma, tetapi cara penulisannya. Jadi algoritma itu dapat ditulis dengan dua cara, deskriptif dan flowchart. Oke. Lanjut. Nah, ini dia deskriptif. Algoritma ditulis dengan cara deskriptif, susunan langkah-langkah dalam proses penyelesaian sebuah masalah yang dijelaskan dalam bentuk kalimat-kalimat deskriptif. Lalu kalau flowchart, di situ menggunakan simbol-simbol dasar. Ada yang pernah tahu simbol-simbol flowchart? Tidak, Bu. Belum pernah tahu. Oke, nanti Ibu akan ini dia. Nah, inilah perbedaan flowchart dan deskriptif. Jadi, seperti yang Ibu katakan tadi, kayak di belakang kemasan Indomie atau mie instan, nah itu ditulis dengan cara deskriptif. Sedangkan kalau menggunakan simbol-simbol, ditulis dengan cara flowchart. Pakai simbol ya, Nak. Nah, ini dia. Setiap simbol ini ada artinya ya, ada khusus-khusus simbolnya, nggak bisa dipakai simbol sembarangan. Oke, ini dia penjelasan simbolnya. Nah, itu dia, Nak. Jadi simbol yang bentuk oval itu gunanya untuk apa? Simbol jajar genjang itu fungsinya untuk apa? Nah, jadi ada itu yang garis menunjukkan alir diagram. Lalu yang simbol oval ini menunjukkan mulai dan selesai. Kalau kalian mulai dan selesai, nah ini jajar genjang untuk input ataupun output. Lalu prosesnya menggunakan simbol persegi panjang. Dan belakang 4 adalah untuk decision ataupun keputusan. Nih, kita lihat ya. Kita lihat di contoh tadi. Ini adalah algoritma membersihkan lingkungan. Contoh, kita mulai. Tadi mulai pakai simbol apa? Mulai dan selesai ya, Nak. Jangan fokus ke warnanya. Warnanya boleh beda, tapi simbolnya sama. Oke? Siapkan alat kebersihan. Ada yang tahu kenapa dia itu harus pakai persegi panjang? Karena itu prosesnya, Bu. Oke, benar Delvi. Karena tidak ada input. Kalau kita menyiapkan alat itu kan sudah ada. Jadi itu hanya proses, bukan input output. Oke, lalu di sini pembagian tugas juga proses. Nah, lakukan pembersihan juga proses. Lalu di sini yang Ibu bilang tadi keputusannya. Cek kebersihan. Apakah sudah bersih? Nah, kalau iya sudah bersih, kumpulkan alat kebersihan, selesai. Tetapi kalau dia belum bersih, tidak, maka lakukan lagi pembersihan. Baru cek lagi, kalau sudah bersih, kumpulkan alat, baru selesai. Sekarang Ibu akan membagi anak-anak ke dalam beberapa kelompok. Oke? Azlan dengan Linda, Erwin dan Siska. Duduknya agak menggeser ya, Nak. Lalu Devi dan Jessica ya. Jadi kalian akan terbagi ke dalam kelompok A, B, dan C. Oke, siapkan alat tulis kalian. Nah, di depan kalian bisa lihat ya. Azlan itu kelompok A itu Desi dan Siska, kelompok B Erwin dan Delvi. Desi dan Delvi kelompok A, Erwin dan Siska kelompok B, dan Azlan dan Linda kelompok C. Oke, jadi di sini untuk kelompok A, buatlah flowchart langkah-langkah membuat minuman teh atau kopi. Nah, jadi kalian buat flowchart seperti yang tadi. Kalau tadi kan membersihkan lingkungan kan, ini kalian buat menggunakan Canva ya, Nak. Oke. Nah, lalu yang B, buatlah flowchart untuk aktivitas budaya lokal seperti persiapan acara adat. Tapi di situ temanya Ibu buat nasi tumpeng aja. Kan banyak tuh masakan tadi. Temanya nasi tumpeng aja. Nah, lalu
Oke, bisa dikerjakan dari sekarang. Nah, kalian, ibu akan menilai diskusi kalian dalam berkelompok dan juga nanti kalian akan menampilkan hasil tugas kalian. Oke, silakan dikerjakan dari sekarang. Oke, jadi langkah-langkahnya begini. Oke, jadi simbol ini untuk simbol. Oke ya. Nah, di sini kan ada proses ya. Oke, paham ya nak? Oke. Oh iya, sudah bagus. Oh ini ya. Oh, kan dia 10 langkah. Bagus ya. Oke. Nah, siap bro. Iya, bagus. Oke. Kita sudah melakukan aktivitas kelompok ya nak. Iya Bu. Oke. Dari situlah ada kerjasama kalian, kekompakan kalian. Nah, sekarang oke. Duduk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya Bu. Oke, kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, jadi untuk menutup pembelajaran, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Ibu akan kita akan melakukan asesmen sumatif. Ya, asesmen sumatifnya Ibu kaitkan dengan games aja. Nah, dengan games, di situ kalian bisa baca. Ini kertas Ibu bagikan 2 lembar, 1 orang. Dan ikuti langkah-langkah yang ada di depan. Gambar ya sesuai. Nanti Ibu akan menilai. Oke, ikuti instruksi dari Ibu. Siapkan semua alat tulisnya sudah? Oke. Gambar sebuah segitiga sama sisi. 1 ya, sudah. Nanti tidak boleh mencontek. Nanti hasilnya akan beda-beda itu. Tergantung pemahaman kalian masing-masing. Lalu gambar sebuah persegi panjang. Sudah? Sebelahnya atau gimana Bu? Sudah. Nanti Ibu akan menilainya. Pokoknya kaitkanlah dengan ini. Sudah? 1 berarti sebelahnya boleh. Lalu di bawahnya. Ibu ulang gambar segitiga sama sisi. Sudah? Di bawahnya gambar sebuah persegi panjang. Oke Bu. Oke. Berukuran kecil. Menjulang di samping. Menjulang di samping. Sudah? Gambar sebuah persegi di bawah segitiga sama sisi. Di bawah segitiga sama sisi. Oke, gambar 4 gambar persegi kecil di kiri. Lalu gambar sebuah lingkaran kecil di tengah sebelah kanan dari persegi. Beri warna hitam. Oke, Ibu akan kumpulkan, Ibu akan ambil dulu. Oh iya, bagus sekali nak. Oke. Ayo nak, semangat. Oke. Ada bisa jawab nggak jawabannya apa? Rumah Bu. Benar, pindah. Oke, 100% ya. Pindah dan Aldran benar. Jawabannya ada rumah, kan ada segitiga sama sisi, persegi, lalu persegi panjang sebagai pintu, persegi dengan kotak 4 sebagai jendela, lalu lingkaran kecil untuk pintunya. Oke. Nah, sekarang kita akan refleksi, ya. Apa yang kalian pelajari dari kegiatan ini? Tentang algoritma dan proses Bu. Iya. Selain itu, Gotong royong. royong. Bagaimana algoritma dan konsep membantu kalian memahami nilai budaya kita? Itu dengan langkah-langkah yang Oke, benar sekali nak. Jadi kita bisa mengaitkan algoritma ini ya, bahwa dalam setiap budaya kita itu mempunyai langkah-langkah yang terstruktur. Contoh, kalau misalnya mau mempersiapkan acara pesta atau gimana, kan ada langkah-langkahnya dari belanja, masak-masak sampai makan bersama. Iya Bu. Ya nak. Oke, bagus sekali ya untuk kelompok-kelompok hari ini. Sebelum Ibu tutup, tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, selanjutnya
semua baca-baca bukunya di rumah ya nak. Oke.